dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai pemasaran lembaga keuangan syariah. Saya Medina Ayu, NIM 12405183304. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin A, yaitu pengertian lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya dalam bentuk aset-aset keuangan maupun non-finansial aset berdasarkan konsep syariah. Menurut Surat Keterangan Menkeu RI nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut, lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Tujuan lembaga keuangan syariah itu mengembangkan lembaga serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga mengalahkan usaha-usaha ekonomi rakyat, antara lain memperluas jaringan lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil, meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional yang antara lain melalui meningkatkan kualitas dan kualitas usaha, meningkatkan kesempatan kerja, serta meningkatkan penghasilan masyarakat banyak. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank ataupun lembaga keuangan lainnya karena menganggap bahwa bunga adalah riba. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Saya Alvina Safika Putri, NIM 12405183319. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis lembaga keuangan syariah. Untuk jenis lembaga keuangan syariah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jenis lembaga keuangan syariah berbentuk bank. Lembaga keuangan syariah berbentuk bank ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, bank umum syariah atau perbankan syariah. Perbankan syariah ini merupakan lembaga keuangan yang memberikan kredit dan jasa pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang B yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. BPRS sendiri merupakan lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan atau berbentuk penyaluran dana sebagai usaha BPR. Yang selanjutnya yaitu lembaga keuangan syariah berbentuk non-bank. Untuk lembaga keuangan syariah berbentuk non-bank ini dibagi menjadi 5. Yang A yaitu Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. BMT sendiri merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil untuk mengembangkan usaha mikro dengan berlandaskan kepada keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Yang B yaitu asuransi syariah. Untuk asuransi syariah merupakan asuransi berdasarkan pada prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta melalui perkumpulan dana tabaruk yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu. Yang C yaitu penggadaian syariah. Penggadaian syariah sendiri merupakan
transaksi antara nasabah dan lembaga gadai dengan menjaminkan sebuah barang yang dimiliki untuk mendapatkan dana sesuai dengan barang yang dijaminkannya. Akan tetapi, barang tersebut akan ditebus jika sudah jatuh tempo. Yang D yaitu pasar modal syariah. Untuk pasar modal syariah merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam memperoleh modal antara lain yaitu saham syariah, obligasi, surat berharga syariah negara, dan reksadana syariah yang menempatkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya. Yang terakhir yaitu E, koperasi syariah. Untuk koperasi syariah sendiri merupakan bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam. Secara umum, untuk koperasi syariah ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Saya Ahmad Soleh bin Arif, NIM 12405183321. Poin C, pengertian strategi pemasaran. Strategi adalah pendekatan, approach secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan ide atau gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi yang baik terletak pada koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan ide atau gagasan secara rasional, efisien, dan efektif. Sedangkan pengertian pemasaran terdiri beberapa definisi. Di antaranya adalah yang pertama, menurut Philip Kotler, pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Yang kedua ialah menurut W. Stanton, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli. Jadi strategi pemasaran merupakan tindak lanjut dari pengenalan pasar yang menyangkut strategi yang akan diterapkan dan pemasaran produk agar dapat diterima oleh pasar. Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bab selanjutnya tentang bentuk-bentuk strategi pemasaran. Yang pertama pada strategi pemasaran yaitu produknya. Di sini produk sebagai sarana untuk tawar-menawar ke pasar untuk mendapatkan perhatian sehingga dapat dibeli oleh suatu konsumen atau nasabah. Yang kedua yaitu harga. Di sini harga merupakan sebagai nominal berapakah harga produk tersebut atau nilai jual produk tersebut yang harus dibayar oleh konsumen. Yang ketiga yaitu tempat dan distribusi atau place-nya. Di sini sangat penting sekali untuk para perusahaan dalam melayani suatu konsumennya atau nasabahnya, sehingga di sini dapat menarik, sehingga jika place-nya itu bagus sekali dapat menarik suatu nasabah atau konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan, produk dan juga jasa yang ditawarkan. Selanjutnya promosi. Di sini sebagai bentuk upaya perusahaan dalam mempromosikan produk dan juga jasanya dapat dikenal secara luas oleh konsumen, sehingga konsumen mengerti produk apa yang ia jual.
Selanjutnya orang atau people-nya. Di sini people dalam suatu perusahaan atau suatu lingkup usaha sangat penting dalam mengembangkan atau menarik konsumen agar percaya untuk membeli produk yang ditawarkan perusahaannya, sehingga sumber daya manusianya itu sendiri nantinya juga akan berkolaborasi dan juga dapat mempengaruhi tingkat kepuasan para nasabah. Yang keenam yaitu prosesnya. Di sini salah satu bagian sangat penting bagi perkembangan perbankan syariah yang dapat menghasilkan produk berupa jasa yang berproses dengan berjalannya secara efisien dan juga efektif. Yang ketujuh yaitu bukti fisik atau physical evidence. Di sini bentuk atau caranya pelayanan pada nasabah perbankan syariah juga merupakan bukti nyata sebagai biasanya bisa diraskan atau dianggap sebagai bukti fisik bagi para nasabahnya. Dapat diketahui. Terima kasih. Saya Oktaviana Eka Santi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya pada poin E, yaitu strategi pemasaran bank syariah. Strategi pemasaran bank syariah merupakan suatu langkah yang harus ditempuh dalam memasarkan produk atau jasa perbankan syariah yang ditujukan untuk meningkatkan penjualan. Peningkatan penjualan tersebut diorientasikan pada 4 hal, yaitu yang pertama, produk funding atau pengumpulan data, yang kedua, orientasi pada pelanggan, yang ketiga, peningkatan mutu layanan, dan yang keempat, meningkatkan fee-based income. Dengan demikian, strategi pasar merupakan hal penting dalam pemasaran bank syariah. Yang dimaksud dengan strategi pasar adalah penetapan cara jelas pasar bank syariah sehingga menjadi kunci utama untuk menerapkan elemen-elemen strategi lainnya. Strategi pasar dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek berikut. Yang pertama, pelanggan atau fokus pada segmen bank syariah. Yang kedua, prioritas layanan dan penentuan harga barang jasa. Yang ketiga, preferensi wilayah pasar. Dan yang keempat, saluran distribusi. Serta yang kelima, image dan kondisi perusahaan bank syariah. Keterampilan pelayanan dengan kualitas total dapat diwujudkan jika memperhatikan aspek berikut. Yang pertama, memberikan penghargaan kepada nasabah. Misalnya, menghargai nasabah, alasannya apa, tanyakan tentang yang kita hargai, dan inspirasikan. Lalu yang kedua, menggali informasi dengan cara kreatif dan terarah dalam bertanya, menjadi pendengar yang baik, dan konfirmasi kembali. Lalu cara yang ketiga adalah pembukaan. Dilakukan dengan cara berikan pertanyaan tentang kebutuhan nasabah secara umum. Lalu jelaskan keuntungan produk pelayanan secara umum. Dan yang keempat, memberikan informasi. Dilakukan dengan cara menanyakan persepsi, jelas dan relevan, perhatian level nasabah, konfirmasi kembali atau memahamkan nasabah. Lalu yang kelima adalah probing. Dilakukan dengan cara open probes, artinya merangsang nasabah untuk berbicara, dan close probes, artinya mengarahkan nasabah yang pendiam. Adapun strategi yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah adalah yang pertama, harus ditempuh perbankan syariah adalah komunikasi eksternal, baik dalam rangka edukasi prinsip syariah maupun produk-produk yang ditawarkan. Lalu yang kedua, menciptakan efisiensi melalui inovasi produk dan inovasi proses. Perlu dilakukan inovasi produk pembiayaan dengan skema yang menarik untuk menjaga agar tingkat bagi hasil yang ditawarkan tetap bersaing. Inovasi proses untuk efisiensi dapat dilakukan dengan cara menyederhanakan adopsi proses kredit perbankan konvensional untuk proses pembiayaan bank syariah. Lalu yang ketiga,
mengembangkan budaya syariah, sehingga perlu dilakukan komitmen yang kuat untuk menciptakan budaya syariah yang berbeda dengan budaya perbankan konvensional. Yang keempat, penawaran berbagai produk bank syariah. Dan yang kelima, jaminan keamanan. Semua nasabah tentunya sangat menginginkan jaminan keamanan dalam penyimpanan dananya di sebuah bank. Dengan memberikan jaminan keamanan, maka nasabah akan lebih percaya dan akan nyaman dalam menyimpan uang di bank syariah dan tidak akan kalah dengan kenyamanan di bank konvensional. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.